Selamat malam Arya. Malam. Oke, how are you today? Gimana kabarnya hari ini Arya? eh Baik-baik aja. Baik-baik saja ya, seperti biasa Arya ya. Oke, Arya sudah siap untuk hari ini Arya? Udah. Udah ya, oke. Aku mau izin share screen kalau gitu. Nah, oke. Pertemuan minggu ini, ya, kita udah nggak bahas lagi yang apa sih kemarin kita bikin apa sih namanya? Yang soal jawaban apa itu namanya aku lupa. Quiz-quiz itu loh. Memo ya, memo. Apa ya, Smart Notes atau apa sih lupa aku. Ya, pokoknya yang itu soal jawaban. Nah, untuk di modul 3 ini kita masuk modul baru ya, new module. Lesson pertama itu kita nanti akan mempelajari basics of working with files ya. Jadi nanti kita akan kerja pakai files. Gimana cara kita ngebaca file, terus bikin file ya seperti itu. Tapi kita nanti konteksnya yang gampang aja. File kayak TXT seperti itu. Nah, oke. Jadi ini ada request baru ya. The Theoretical Research Institute has turned to us with the request for a Smart Notes application ya. Jadi kita akan buat aplikasi Smart Notes. Nah, the scientist should be able to buat sama hapus notes. Kemudian kita ubah notes-nya, kemudian kita bisa ngasih teks ya to notes. Kemudian kita cari notes pakai teks ya. Gitu. Jadi project kita untuk di modul 3 itu bikin smart notes. Tahu notes ya? Notes buat kayak nyatet-nyatet gitu, kayak memo-memo gitu. Ya. Nah, oke, wait. Ini skip aja. Oke, ini skip aja. Nah, ini jadi today you will understand the need to use text file. Jadi kita akan memahami apa aja kebutuhan untuk memakai text file. Kemudian kita belajar various attributes untuk mengakses text file. Nah, yang terakhir ini kita akan memprogram sistem kita sendiri ya, data storage in a text file. Oke, let's start ya. Kita mulai dari basics of working with text file. Kita mulai dari dasar dulu. Nah, nih, let's look at storing data in a text file. Nah, biasanya ini the text file format is TXT. Ini Arya udah pernah lihat belum file TXT? Sudah tahu file TXT? Apa baru kali ini? Udah tahu. Sudah tahu ya. Ya, jadi dia itu kayak standar program for working with TXT. Itu ada kayak Notepad, text editor, etc. ya. Bukan yang Word. Kalau Word kan kita bisa modify ya. Bisa kita atur ketebalan, ukuran teks, kasih gambar. Nah, ini enggak. Dia cuma nyimpen teks aja. Itu Notepad. Nah, how does a program access such a file to save data? Nah, the program wants to save data in a file. Nah, the program creates a txt file in a project folder. Kemudian the program records data in the file. Ya, kemudian the program save menyimpan dan menutup filenya. Nah, ini sebenarnya Python itu punya special functions ya untuk membuka, membaca, menulis, bahkan menutup filenya itu bisa. Nah, jadi nanti dipisah jadi 3 section ya untuk apa baca datanya, buka filenya, to read data. Nah, maksudnya read data itu apa? Programnya hanya baca datanya saja, nggak bisa membuat perubahan ya. The file cannot be corrupt ya. Jadi dipastikan filenya nggak korup. Yang kedua, kita bisa buka filenya untuk merecord data. Maksudnya adalah kita bisa menulis data baru.
ya, konten yang lama akan kehapus, ya. Jadi kita benar-benar edit file yang sebelumnya. Kalau yang ketiga ini to append untuk menambahkan. The program can write data in the file by adding new strings after existing ones. Gitu. Ini yang akan kita pakai open, ya. Open kalau mau membaca aja berarti parameter kedua adalah R. Kalau kita mau ngedit, ngedit dengan catatan yang file sebelumnya hilang, itu pakai W. Tapi kalau mau append, mau nambahin aja, ya, kita pakai A, ya. Pakai function open. Yang ini adalah file txt-nya. Kemudian tadi, cuma ada tiga. R, W, or A, ada tiga. Nah, jadi untuk membaca data from a file using the with operator, nah, kita bisa pakai ini. With open, nah, as file, nah, kemudian kita baca filenya, ya, file as file. Nah, ini datanya kesimpan di variabel data. Kalau ini kita akan membaca tiap barisnya, reading the data results in the row set. Ya, kalau ini kita baca datanya. Terus ini close file when finished. Kalau udah selesai ditutup, ya. The file closes automatically after the end of the with block, ya, otomatis ke close. Nah, jadi contoh nih, reading data with poem text or untuk baca ya read, ya, encoding UTF-8. Nah, as file data file file ini, ya, read satu, print data. Nah, data file read aja, print data. Nah, oke. Tampilnya akan seperti ini. Oke, jadi dia cuma baca aja. Oke. The first character was read and printed separately. The rest were read together after it. Nah, di sini untuk recording data, the file must be in the same folder as the program, ya. Jadi dipastikan saja file pattern sama file notes-nya itu jadi satu directory, satu folder. Oke, ini seperti tadi, cuma ganti parameter kedua W. Nah, untuk recording data in the file, kita pakai ini dot write information. Nah, jadi nanti seperti ini. Apa sih? Ini contohnya recording data untuk menambahkan author of the poem. Ya, file dot write backslash n itu buat ganti baris. Nah, Dickinson. Terus ini kita R berarti buat baca, ya, buat baca. Nah, data file read. Kemudian kita print datanya. Nah, dia akan yang awalnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Before-nya ini, poem txt, ya, if I can blah 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 blah, sampai I shall not live in fine. Ya, karena kita tadi pakai W, berarti dia ke update. File yang lama hilang. Nah, tinggal nyisa Dickinson. Nih, gitu. Jadi hati-hati kalau pakai W karena data lama pasti hilang. Nah, when you open the file for recording, the poem is erased, ya, akan kehapus. Nah, to add data to existing data, you need the correct access attribute. Ya, kita ganti A. A itu untuk append, buat nambah. Oke, nah jadi seperti ini kalau kita pakai A. Awalnya, if I can stop blah 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 sampai I shall not live in vain. Nah, kita tambahin A Dickinson. Itu kalau kita pakai extension A. Oke. Tugas untuk hari ini, Arya, kita akan pakai VS Code untuk melengkapi ini, the basics, ya. Kalau misalnya ada bingung, nanti bisa kita discuss bareng, nanti aku bantuin. Oke, sebelum mulai, ada pertanyaan dulu nggak, Arya? Hmm, Lumayan bingung. hmm, bingung. Nanti sambil jalan aja nggak apa-apa, ya. Oke, terus ini ada notes lagi, ada encoding. Ini tadi yang apa sih? Tadi kan cuma ada dua parameter, ya. File sama tadi aksesnya, atributnya. Apakah mau R, W, atau A. Ini ada encoding, maksudnya apa?
ini apa sih? Kadang OS, nah ini nih. To avoid such confusion in characters, we will set the project files to UTF-8. Ya, in this case, text file will be read in the same way on Windows, Linux, and macOS ya. Jadi kalau kita nggak pakai UTF-8, takutnya nanti kalau kita pindah OS, misalnya dari Windows mau pindah ke Linux, nah nanti nggak bisa kebaca gitu. Jadi kita tambahin UTF-8. Oke, dan gitu aja. Nanti kita wait ini bonus, skip aja deh nggak apa-apa. Oke, yuk. Yang penting Arya assessment dulu aja. Nanti aku sambil jalan sambil explain. Launching dulu aja. Hmm? Hmm, coba ini apa sih namanya? Dimatikan dulu coba. Aku tanya. Disable dulu. Coba restart. Oke, tutup dulu. Buka lagi yuk. Oke. Tadi karena kita matiin ya. Ya, kita coba nyalain. Kok nggak bisa ya? Wait. Hmm, Arya Guna. Coba aku buka dari sini dulu. IS Good. Aku Python. Oke. Sebentar, aku coba cek dari sini. Hmm, oh iya, nggak bisa ya. Hmm, gimana ya? Sign in as a teacher. Login as student. Wait.
Apa nih ya? Kok nggak bisa ya? Di punya aku juga nggak bisa. Hmm, nggak bisa ya, ada ya. Kenapa nih? Hmm, coba kalau di ini apa sih namanya? Mm-mm. Coba klik kanan, right klik di sini, new file, bikin apa ya? Kayak tas1.py aja gitu. Kayak ini aja coba. Oke, dah, sip. Di punya aku juga sama, nggak bisa. Heran ya. Nah, coba Arya bikin ini, ketik ini aja dulu. Hmm, ini coba Arya ketik ini aja. Hmm, nih, oke.
Ini file close, lupa dikasih kurung ya, line 17. Oke, ini harus ada file quotes.txt. Coba bikin dulu Arya di sini, klik kanan, new file. Nah, quotes.txt. Oke, save, enter. Oke, coba di sini bikin apa ya? Kayak misalnya bebas saja, eh, Arya Les Algonova misalnya. Nah, seperti ini. Biar nanti kalau kita baca filenya, oh ada tulisannya gitu. Coba bikin teks aja bebas gitu. Kayak sebaris. Nah, oke. Terus ada rules lagi kalau harus ada baris kosong ya. Jadi coba di enter aja. Nah, oke, yuk disimpan. Simpan ya, Ctrl S. Ctrl sama S buat nge-save. Tas satunya juga. Oke, yuk disimpan. Oke, coba sekarang dijalankan. Python debug, di run aja. Coba. Who wrote these lines? Nah, ini kan input ya. Coba diisi. Nah, oke. Jadi yang tadi Arya tambahkan itu kan ini ya. A, F, D. A, F, D. A tadi apa sih? Coba naik, naik dikit di terminalnya, di terminal. Nah, siapa yang bikin lines? Lines yang terakhir ini loh tadi. Arya Lesagunova. Nah, berarti ini A. Terus mau tambah quotes lagi nggak? Oh, iya. Arya kan tadi jawab iya ya. Berarti quotesnya adalah F. Nah, siapa yang bikin? Oh, D. Kayak gitu. Oke, coba kita gali lagi dari kodenya ini. Kalau misalnya Arya bingung. Oke, kita mulai dari sini, dari baris satu. Ini berarti kan kita buka file ya, buka file quotes.txt. Nah, rulesnya tadi Arya, itu kan harus satu lokasi ya. Nah, ini kita udah satu lokasi. R berarti untuk ngebaca, ya, read. Encoding UTF-8 itu berarti kan biar kalau kita pindah komputer, pindah macOS atau pindah Linux masih bisa kebaca. Nah, ini kita pakai looping di sini for line in file. Nah, berarti nanti kita akan print line-nya by one. Nah, jadi kita tampilin semua quotes txt gitu ya. Karena tadi quotes txt-nya baru satu baris, coba lihat lagi. Nah, tadi kan cuma sebaris ya, yang area alias lagu Nova. Yang ini tadi nggak ada ya. Jadi dia akan menampilkan area les lagu Nova. Kayak ini dihapus lagi aja nggak apa-apa deh. Nah, sisain sebaris kosong ya, betul. Sip, simpan, save. Oke, ya balik lagi.
Oke, dari baris 1 sampai 3, bingung nggak Arya? 1 sampai 3 dulu aja. Enggak. Enggak ya. Jadi R itu buat ngebaca file aja. Terus ini looping, kita tampilkan, kita cetak. Oke, lanjut lagi. Tadi kan setelah kita tampilkan, ya, tadi waktu kita jalankan tampil ya Arya Alessa Gunova. Terus tiba-tiba ada input, who wrote these lines? Ya, input biasa. Nanti yang Arya input akan masuk ke variabel author. Ya, di sini ada with open quotes A. Nah, A berarti buat nambahin append. Ya, kalau kita pakai W, berarti nanti file yang lama hilang, yang tulisannya Arya Alessa Gunova itu hilang. Kalau A enggak, A itu nanti dia akan nambahin. Ya, nambahin apa? Nah, file.write author. Nah, author. Tadi kan Arya sempat nyimpen autornya pakai huruf A saja. Nah, berarti dia akan ketambah huruf A di bawah. Ya, kalau ini backslash n buat pemisah aja, buat ganti baris, new line, ya, break, line break, gitu. Dari baris 5 sampai 7, bingung? Enggak. Aman ya? Oke, berarti kita bisa mulai lanjut well through. Nah, well through berarti jalan terus ya, jalan terus non-stop. Stopnya kapan? Nah, kalau ketemu break. Nih, kalau ketemu break kita stop, kalau nggak ketemu break berarti jalan terus. Nah, ini tuh dia minta inputan, want to add another quote. Nah, kalau misal apa, dua option ya, yes atau no. Terus nanti answer yang kita berikan kita pakaiin function lower. Masih ingat nggak lower dipakai buat apa? Lower, Buat huruf kecil. huruf kecil ya. Jadi kalau kita mau ngisi yes, kecil semua atau yes yang kapital semua itu nggak ada bedanya. Oke. Kalau answernya yes, nah tadi kan Arya sempat ngisi yes ya. Dia akan tanya quotes-nya apa, autornya siapa, ya. Terus ini file, nah kita buka lagi quotes txt. Tadi buat nambahin, ya, nambahin teks. Nah, teksnya apa? Quote. Nah, quote-nya apa? Terus kasih ganti baris, autornya siapa? Autor ngambil dari sini, ganti baris lagi. Filenya, terus kita tutup. Nah, oke. Kalau sudah berarti kita masuk ke looping lagi. Nah, ya kan? Ditanya lagi, apakah mau tambah quote? Ya, kalau iya berarti jalan lagi seperti tadi. Nah, gitu terus. Sampai nanti kita ngisi selain yes, misalnya ngisi no, ya, atau ngisi maybe pun gak ada masalah. Yang penting selain yes. Nanti dia akan pergi ke else paling bawah sini. Berarti selesai. Ya, part ini selesai. Bingung nggak Anda? Yang 9 sampai 19. Hmm. 9 sampai 19. Enggak. Aman ya? Jadi ininya kalau ada backslash n itu dia kayak enter. Dia kayak enter. Kalau seperti ini berarti kurung-kurung biasa. Ini variabel gitu. Oke. Lanjut ini 21 sampai 23 ini R lagi. Sama seperti ini. Ya, baik 1 sampai 3 gak ada bedanya. Cuma nanti yang ditampilkan hasil update-nya ya kayak ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Kalau aman, aku izin lanjut lagi. Wait. Hmm, oke. Ini, aduh ini ada file. Bentar, filenya mana ya?
Ini masalahnya VS Code-nya nggak bisa jalan. Gimana ya? Pupils.py. Eh, coba aku buka dari sini. Oh, nggak bisa ya. Hmm, sebentar agak. Ini aku agak susah buka VS Code-nya. Jadi, aduh. ms.nova.id. Ini harus ada filenya. Susah ini. Hmm, gimana ya? Coba login lagi bisa nggak sih Arya? Coba, coba. Ini session kedua kalau nggak ada filenya susah ini prakteknya. Masih nggak bisa ya? Aduh, gimana ya? Fast list ini nggak ada filenya susah. Pupil large. Hmm, atau gimana ya? Atau kita ketik aja. Siapa tahu next week bisa ya Arya ya. Tapi emang nanti kita nggak bisa lihat hasilnya seperti apa. Gitu aja gimana Arya? Kita nyicil ngetik kode. Kalau minggu depan bisa dibuka berarti buka minggu depan. Oke. Gitu ya, oke. Berarti balik lagi ke sini aja Arya. Kita bikin new file. Oke. Bikin file ini. Nama filenya ini. eh pupils underscore small dot py. Oke ya. Isinya sampai sini dulu. Pupils dot underscore small dot py. Isinya ini.
F-nya satu aja ya. Nah, oke, sip. Aku lanjut lagi. Bikin tiga function.
Oke, lanjut lagi. Mm-mm. Nih, data ya, bukan date ya. Nih, seconds. Oke, sip. Aku tambah lagi ya, biar sekalian. Bikin file namanya pupilslarge.py. Bikin new file. Mm-mm. Oke, sip. Coba sampai sini aja bisa nggak? Kalau nggak bisa, sedapatnya aja. Nih, kalau nggak bisa, sedapatnya aja karena waktunya mepet.
Unitnya nggak usah dikurung. Unitnya nggak usah dikasih kurung. If-nya ada di dalam for ya, Arya ya. If-nya ada di dalam for. Berarti maju lagi. Nah,
Oke, sudah semua? Sudah ya kan Arya? Current start time with open for line. Oke, sudah semua ya kalau gitu. Oke, eh kalau gitu sekalian aku izin ini ya, stop share ya Arya ya, karena waktu kita sudah habis ya. Besok coba aku sambil cek sih kenapa ini problemnya. Ya nanti kalau udah tahu apa sih penyebabnya, nanti aku info Arya gimana caranya. Oke. Terus coding apa? Coding yang tadi nanti bisa eh, ditempel ke yang project yang di platform gitu aja. Oke. Sebelum aku akhiri nih Arya, ada pertanyaan nggak? Enggak. Ya, jadi yang tadi emang kita belum tahu resultnya ya karena emang Agovias Code-nya lagi problem, jadi nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku izin pamit Arya ya untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, seperti hari ini ya, hari Minggu jam 8 malam. Oke, aku izin pamit Arya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Dadah Arya. Udah, udah.